orang-orang Yahudi dengan berbagai sikap buruknya di berbagai negeri setelah zaman Rasulullah SAW, itu mereka mengalami pengusiran-pengusiran, diusir di beberapa negeri-negeri yang mereka diami. Ya. Tetapi dasar Yahudi, mereka memang terkenal orang-orang pandai. Dalam kondisi mereka di tiap-tiap negara tidak mendapat tempat, tapi mereka masih bisa mempengaruhi para penguasa-penguasa dunia, sehingga karena kuatnya pengaruh mereka, sehingga orang Yahudi berhasil mewujudkan cita-citanya untuk merebut tanah Palestina, yang ketika itu tanah Palestina di bawah kekuasaan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Yahudi dengan berbagai lobbynya, dengan mengerahkan kekuatannya dengan dana yang besar, melobi negeri-negeri Inggris, Perancis, Amerika, maka mereka bersekongkol untuk kemudian bisa menguasai kembali tanah Palestina. Tanah Palestina sudah saya sampaikan bagaimana Sultan Abdul Hamid II memegang, tidak menyerahkan tanah Palestina sejengkal pun kepada orang Yahudi, karena tanah Palestina telah dibebaskan oleh kaum muslimin. Yang pertama, tanah Palestina telah dibebaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kekuasaan orang-orang Romawi. Di zaman Umar, Palestina ditaklukkan saat itu dalam kekuasaan Romawi. Terjadi perang salib beberapa kali. Kali terakhir Palestina dapat dikuasai kembali, ditaklukkan Palestina kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam satu peperangan yang disebut Perang Hittin. Perang yang luar biasa, Perang Hittin. Itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Palestina. Maka jawaban Sultan Abdul Hamid II, Palestina tidak akan sekali-kali saya berikan kecuali dengan pertumpahan darah, karena Palestina telah dibebaskan dengan darah. Tapi mereka tidak habis jurus. Melalui lobby-lobby mereka akhirnya dapat menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Kemudian mereka dapat masuk ke Palestina dan mendirikan negara Palestina. Resminya yaitu tanggal 5 Mei 1948. Mereka mendirikan negara Israel di tanah kaum muslimin Palestina. Sedikit saya akan menambah sedikit. Sebetulnya kapan-kapan kalau ada waktu, tapi tidak cukup 1 jam. Kita perlu sepertinya membahas khusus masalah khilafah. Seluk-beluk bagaimana khilafah itu sejak khilafah Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah, bagaimana dalam perjalanannya mereka menjatuhkan dinasti Umayyah, menjatuhkan Abbasi, kemudian menjatuhkan dinasti Utsmani, Turki Utsmani yang terakhir. Luar biasa. Ini kisah sebenarnya umat Islam harus tahu. Harus tahu. Nah, terakhir saya sampaikan betapa teguhnya Sultan Abdul Hamid II memegang amanah tanah kaum muslimin Palestina, tetapi karena kuatnya lobby mereka dan ini yang penting, dan pengkhianatan umat Islam, yang otak mereka sudah rusak, umat Islam yang memang pikirannya sudah rusak, sudah dirusak oleh orang-orang sekuler. Kalau tidak ada kekuatan dari dalam, sulit untuk ditaklukkan Sultan Abdul Hamid itu. Tetapi di dalam negeri juga, di Turki sendiri, banyak kekuatan-kekuatan yang menentang Sultan Abdul Hamid II. Siapa mereka? Orang-orang yang memang sudah otaknya sekuler. Dan itu bukan di Turki saja. Itu yang terjadi termasuk di Mesir, bahkan di Palestina sendiri, di Suriah. Nah, Syekh Abdul Azzam rahimahullah menceritakan bahwa kuatnya pengaruh Yahudi ini mempengaruhi orang-orang Islam yang berpikiran sekuler ini untuk, kalau bahasa sekarang ini, untuk mempersekusi. Apa tepatnya persekusi? Arti yang tepat apa persekusi?
untuk menjatuhkan nama baik, untuk memojokkan. Jadi kalau bicara persekusi bukan baru sekarang. Sekarang banyak ulama dipersekusi. Ini bukan barang baru. Sultan Abdul Hamid II pun oleh orang-orang Islam, bahkan orang-orang Arab. Sultan Abdul Hamid II bukan orang Arab memang, ya Turki. Ya. Oleh orang-orang Arab yang sekuler pun itu dipersekusi melalui pengaruh lobi-lobi Yahudi. Ya maka saya bilang kalau ada waktu kapan-kapan kita bahas khusus. Ya. Sampai Syekhul Azam rahimahullah bercerita ketika beliau masih kecil-kecil sekolah, itu diceritakan oleh Syekhul Azam rahimahullah, digambarkan kalau ada murid yang bodoh, kalau ada murid di sekolah itu yang bodoh, ya bodoh dalam arti kurang prestasinya di sekolah itu kurang apa? Menonjol, itu oleh teman-temannya diberi sebutan Hamidi. Hamidi. Nah, Hamidi di sini ini dinisbatkan kepada Sultan Abdul Hamid II. Maknanya Sultan Abdul Hamid II itu orang bodoh, orang yang kolot, orang yang bodoh. Jadi kata Syekhul Azam rahimahullah, kalau ada murid-murid sekolah yang ketika itu bodoh, itu oleh temannya diledek Hamidi. Nah ini dinisbatkan Hamidi ini kepada Sultan Abdul Hamid II. Nah, jadi ini kuatnya penggalangan opini negatif bahwa digambarkan Sultan Abdul Hamid II itu orang bodoh. Ya. Bahkan digambarkan Sultan Abdul Hamid II itu berenang di sungai darah. Ada lukisan, Syekhul Azam bercerita. Mereka membuat lukisan dan melalui tulisan-tulisan di majalah yang dikuasai oleh orang-orang sekuler. Lukisan itu digambarkan Sultan Abdul Hamid II itu berenang di sungai darah. Artinya apa? Sultan Abdul Hamid II itu sosok yang kejam. Sosok yang kejam yang suka menumpahkan darah orang. Ini kerjaan orang-orang sekuler semua. Nah, umat Islam punya andil besar untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid, terutama Saudi. Ya, nanti saya akan bahas. Ini sejarah loh. Ya, penguasa Hijaz, penguasa Najd itu punya andil besar, termasuk penguasa Afghanistan ketika itu ada sosok nama Jamaluddin Al-Afghani. Ya, tapi kita bukan sedang membahas itu. Saya cuma sedikit menambah bahwa jatuhnya kekuasaan Islam itu tidak mutlak dari kekuatan luar, tapi juga dari kekuatan orang-orang dalam. Siapa mereka? Munafikin. Dan ini bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, kalau sekarang terjadi kita nggak usah heran, nggak usah kaget, karena memang seperti itu. Ya, zaman Rasulullah ada munafikin, zaman kemerdekaan ada semak harganya. Ya, nah, dan di zaman sekarang pun, banyak jumlahnya. Ya, orang Islam tapi memiliki mental munafik. Dia lebih senang membela orang zalim, fasik, ya orang-orang ya musuh-musuh Islam hanya karena dunia, ya, rela menjatuhkan agamanya sendiri. Ya, ini sekarang pun terjadi seperti itu. Itu sekedar tambahan. Ya. Jadi jatuhnya kekuatan Islam itu salah satu ya pelengkapnya yaitu akibat ya kemunafikan, ya sikap munafik daripada kaum muslimin yang mendukung para musuh-musuh Islam. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi pasal kedua itu Dr. Thariq As-Suwaidan itu membahas tentang akidah Yahudi. Akidah Yahudi yang berkenaan dengan kebohongan mereka tentang Rabb, tentang Allah, tentang Tuhan. Ya, kebohongan mereka tentang Tuhan dan kebohongan mereka tentang para nabi. Ya, dalam kitab itu panjang lebar, cuman saya singkat-singkat saja. Ya, lalu kitabnya tebal segini, kapan selesainya nggak tahu. Ya, nah, Dr. Thariq Az-Suwaidan menjelaskan betapa rusaknya akidah mereka. Mereka berbohong, ya, memalsukan isi kitab, mendustakan dan mengarang isi kitab. Ya, berbohong tentang Allah, berbohong tentang nabinya. Dan ini bukan barang baru, karena Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 78, Allah SWT berfirman,
Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Ya. Sesungguhnya ada di antara orang-orang Yahudi Bani Israel itu orang-orang yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab. Ada di antara mereka orang-orang Bani Israel itu, ya, yalwuna alsinatahum bil kitab. Memutar-mutar lidahnya membaca kitab. Memutar-mutar lidahnya membaca kitab ini saya periksa di sana komentar Imam Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu mereka mengadakan kebohongan, merubah kemudian mengatakan sesuatu yang bohong tentang kitabnya. Ini kebiasaan mereka, Allah sudah jelaskan. Ditahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Ya, mereka berbuat bohong, memutar-mutar lidahnya, mengarang-arang isi kitab dengan kebohongan, dengan harapan agar kalian itu percaya bahwa apa yang dikatakan oleh mereka yang keluar dari lisan orang Yahudi itu benar isi kitab. Ya, ditahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka apa yang mereka sampaikan itu benar-benar isi kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal apa yang mereka sampaikan dalam kitab Taurat itu bukan yang sebenarnya. Bukan isi kitab yang sebenarnya, tetapi apa? Kitab yang sudah mereka rubah. Taurat saja dipalsukan oleh mereka. Enggak cukup sampai di situ. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka berkata, yang saya baca tadi itu dari sisi Allah. Itu ayat Allah. Wa ma huwa min indillah, kata Allah, padahal itu tidak datang dari sisi Allah, dari lisan mereka. Ya, wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka berkata dusta tentang Allah sedang mereka mengetahui. Nah, kitabnya saja itu sudah dirubah-rubah. Kemudian mereka sampaikan isi kitab kepada umatnya, kaumnya, kitab yang telah mereka rubah dengan tangan mereka sendiri, dan mereka mengatakan itu dari sisi Allah. Itu kebohongan mereka. Ya, dan kitab orang Yahudi ini nanti kita bahas, bukan hanya Taurat. Ya, ada kitab lain yang lebih diunggulkan dari Taurat. Ya, Profesor Ahmad Ash-Shitibi, ya, itu dia guru besar, seorang profesor, ya, di Mesir, ya, di Darul Ulum Mesir, ahli sejarah dan peradaban Islam, mengatakan orang Yahudi itu punya kitab selain Taurat. Kitab ini isinya fatwa-fatwa para rabbi, pendeta-pendeta mereka sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi ada nabi, ya, kemudian ada orang-orang alim selain nabi. Nah, ada satu kitab ini kitab turun-temurun, isinya ucapan-ucapan pendeta atau rabbi-rabbi mereka. Yang kemudian kitab itu turun-temurun, kemudian diyakini, dipegang teguh, ya, dan kitab itu dijadikan kitab yang paling utama selain Taurat. Taurat sudah dirubah, terus mereka punya kitab sendiri, bukan dari nabinya, tapi dari siapa? Dari pendeta-pendetanya. Apa nama kitabnya? Ya, kitab Talmud. Ya, kitab Talmud. Nah, kitab ini lebih diunggulkan daripada Taurat. Ya, isi kitab Talmud luar biasa bejatnya. Ya. Nah, kitab Taurat saja, masya Allah, ya, kitab yang Allah turunkan melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam. Ini coba lihat komentar-komentar mereka ini, ya, busuknya betapa Yahudi ini luar biasa. Mereka mengatakan, ya, kebohongannya tentang Allah, bahwa agama mereka yang diambil dari kitab Taurat adalah agama yang unik. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama Tauhid, ini menurut orang Yahudi agama yang aneh, yang unik. Ya. Kemudian Tuhan mereka adalah Tuhan yang unik. Siapa yang dituju ini? Tuhan Allah. Ya. Dikatakan Tuhan yang unik. Dan mereka mempunyai Tuhan lain yang tidak unik, yaitu namanya Tuhan Yahweh. Ya. Tuhan Allah dikatakan unik. Agama yang dibawa Nabi Musa agama yang unik, yang aneh.
Dan mereka punya Tuhan lain yang namanya Yahweh. Siapa Yahweh? Yahweh ini nama salah satu dewa dari orang-orang Romawi kuno. Salah satu dewa namanya Yahweh. Ya. Allah ditolak, justru mereka menyembah Yahweh. Jadi mereka ini sudah tidak bisa lagi disebut ahli kitab karena sudah musyrik. Ya. Nah ini ucapan mereka tentang Allah, tentang agama, dianggap Allah itu unik. Orang Yahudi menganggap Allah itu lemah. Ya. Allah itu lemah dan tidak berdaya. Ya. Mereka mengatakan dalam kitab Taurat yang sudah mereka rubah bahwa Allah pernah bergulat dengan Nabi Allah Yakub. Coba. Ya ini benar ini. Kata mereka Allah itu aneh, Allah itu lemah. Ya. Allah aneh, Allah lemah dan tidak mempunyai daya. Ya, satu hari Allah itu pernah bergulat dengan Nabi Yakub, hampir kalah katanya. Kurang ajar Yahudi. Ya. Nah ini komentar mereka. Hampir saja Allah kalah. Kemudian orang Yahudi mengatakan, ini yang lucu lagi, Tuhan itu tersesat dan tinggal dalam satu kemah. Ya. Tuhan Allah itu tersesat sampai dia akhirnya tinggal dalam satu kemah. Sudah tersesat, kemudian tinggal di satu kemah. Kemudian Tuhan ini minta kepada Nabi Allah Daud untuk dibikinkan rumah. Ini kitab Taurat yang sudah mereka rubah ya. Ya. Tuhan itu tersesat, kemudian karena gak punya rumah, tinggal di satu kemah. Akhirnya satu hari Tuhan ini minta kepada Nabi Allah Daud untuk dibikinkan rumah. Ya. Tetapi Nabi Daud tidak dapat membikinkan rumah untuk Tuhan karena disibukkan dengan peperangan. Ya. Tuhan mohon supaya dibikinkan rumah ya untuk Tuhan kepada Nabi Daud, tapi Nabi Daud ini sibuk karena disibukkan menghadapi peperangan-peperangan. Ya. Nah, kemudian baru di zaman Nabi Sulaiman Tuhan mendapat rumah. Ya memang aneh kitab ini. Ya, ini sudah naudzubillah ya, kurang ajar sekali ya. Zaman Nabi Sulaiman baru Tuhan mendapat rumah. Ya. Orang Yahudi mengatakan dalam kitab Taurat bahwa Allah suka menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Dan juga Allah itu bodoh dan tidak bisa membedakan mana orang Yahudi dan mana orang-orang Mesir. Allah itu suka menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Jadi Allah itu disifati galak, pemarah, ya. Suka menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Dan juga Allah itu bodoh, tidak bisa membedakan antara mana orang Yahudi dan mana orang Bani Israel dan orang Mesir ya. Nah, kemudian Tuhan itu pemarah dan penyesal ketika Bani Israel menyembah anak sapi, anak lembu. Tuhan marah. Nah di sini dikatakan karena mereka Bani Israel menyembah lembu, anak sapi, ya, Tuhan marah, maka oleh mereka dikatakan Tuhan itu pemarah. Tapi kemudian setelah itu Tuhan menyesal. Jadi setelah marah Tuhan menyesal. Kenapa menyesal? Dalam Al-Quran dijelaskan setelah Allah menghukum orang-orang Bani Israel itu dimatikan semua, kemudian kan dihidupkan lagi oleh Allah. Nah itu dikatakan Tuhan menyesal. Ya. Menyesalnya Allah itu karena saat itu Allah mengampuni mereka. Oleh mereka dikatakan Tuhan itu menyesal. Ya. Tuhan itu berbuat mesum. Ya, kata mereka dalam kitab Taurat. Kemudian auzubillah, Tuhan itu suka menggauli perempuan. Ya, Tuhan itu suka berbuat mesum dan suka menggauli perempuan dan suka makan daging bakar sesajian. Coba lihat. Sudah dikatakan mesum, ya, suka menggauli perempuan, tapi Tuhan punya hobi suka makan daging bakar sesajian, bukan daging bakar biasa, daging bakar sesajian.
Nah ini kan musyrik, orang makan ya sesajen itu kan musyrik. Nah Tuhan digambarkan seperti itu. Ya, suka perempuan, suka menggauli perempuan, dan hobi makan daging bakar sesajian. Kemudian Tuhan itu bakhil, pelit, ya, dan selalu bersedih dan menyesali dirinya. Kembali ya, Tuhan itu bakhil, Tuhan itu pelit, selalu bersedih dan menyesali karena Tuhan itu menyesal karena telah menciptakan manusia. Jadi Tuhan itu menyesal karena telah menciptakan manusia. Banyak sebetulnya ya, saya singkat-singkat saja. Kemudian kebohongan mereka tentang nabi-nabi mereka. Ya, dalam kitab Talmud, Nabi Musa dianggap sebagai Tuhan, dan juga dikatakan bahwa Musa mencela Allah dikarenakan telah membebani Musa dengan beban yang berat, yaitu menghadapi Bani Israel. Dalam kitab ya yang sudah kitab Talmud itu dijelaskan bahwa Tuhan, mereka juga mengakui, jadi selain Tuhan Yahweh, mereka juga ternyata mengakui Musa itu sebagai Tuhan, ya. Dan juga mereka katakan bahwa Musa telah mencela Allah. Apa sebabnya? Dikarenakan Allah membebani Nabi Musa untuk menghadapi Bani Israel. Ya. Jadi Musa mencela Allah karena apa? Musa merasa dibebani untuk menghadapi Bani Israel, maka Musa mencela Allah. Ya. Dan mereka menganggap Nabi Musa juga sebagai Tuhan. Nah, jadi sifat syiriknya mereka itu sejak awal, ya. Barusan bebas, ya, dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, baru berjalan beberapa lama melihat orang nyembah anak sapi, mereka minta dibikinkan anak sapi. Barusan selamat, ya, sudah sifat musyriknya muncul. Sampai akhirnya dalam kitab mereka juga mengakui Nabi Musa sebagai Tuhan. Ada Tuhan Yahweh. Mereka juga pernah nyembah anak sapi, dan akhirnya Nabi Musa dianggap oleh mereka Tuhan. Nah, Nabi Musa menganggap Allah itu telah membebani Nabi Musa, ya, menghadapi Bani Israel, sehingga Allah mencela, ya, Musa mencela Allah karena apa? Merasa berat menghadapi beban Bani Israel. Kemudian kebohongan Bani Israel terhadap Nabi Harun. Mereka mengatakan bahwa Harunlah yang membuat patung anak lembu dari emas, dan Harunlah yang memerintahkan untuk menyembahnya. Ya, saya sudah bahas kemarin surat Al-Baqarah, pertemuan yang tempoh hari, ya, bahwa ketika Nabi Musa meninggalkan mereka 40 hari, baru Nabi Musa berangkat, mereka sudah, ya, membuat patung dari anak sapi. Nabi Harun alaihissalam mencegah mereka, bahkan memarahi mereka. Tapi apa yang terjadi? Nabi Harun justru mau dibunuh oleh mereka. Tetapi dalam kitab ini mereka mengatakan bahwa yang buat anak sapi itu Nabi Harun, ya. Dan Nabi Harun juga yang menyuruh mereka untuk menyembah anak sapi, ya. Kemudian kebohongan Bani Israel terhadap Nabi Yusha bin Nun, ya, Yusha bin Nun, bahwa Yusha bin Nun adalah orang zalim dan orang kejam, karena dia memasuki Palestina dengan cara membunuh wanita dan anak-anak, ya. Jadi Yusha bin Nun ini salah satu murid, ya, Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang meneruskan perjuangan Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat. Wafatnya Nabi Musa itu di masa mereka terkurung dalam lembah itu, ya, selama 40 tahun. Nabi Musa wafat di masa itu. Nah, kemudian perjuangan Nabi Musa sebenarnya diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis untuk berperang, ya, dengan orang-orang Kan'aniyun itu, ya. Nah, tetapi Nabi Musa duluan wafat. Nah, yang meneruskan ini Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini akhirnya juga seorang nabi, ya. Dan ketika Yusha bin Nun membebaskan tanah Palestina, sudah sampaikan, itu peperangan dilakukan di sore hari, ya. Peperangan itu dilakukan di sore hari, ya. Yang ikut bersama Yusha bin Nun ini hanya sedikit. Yang banyak itu menolak, ya, tidak mau ikut.
Dan itu sudah sejak zaman Nabi Musa. Ya, mereka diajak oleh Nabi Musa untuk berjihad. Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatilan inna hahuna qaidun. Kamu saja Musa pergi, kamu berperang dengan Tuhanmu. Ya, kami biar di sini nunggu saja. Kami duduk-duduk di sini. Ya, nabinya diperintah oleh Allah, disampaikan agar masuk Baitul Maqdis, memerangi orang-orang yang ada di Baitul Maqdis supaya mereka bisa masuk. Tapi apa jawaban mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatilan. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang. Inna hahuna qaidun. Nah, salah satu sikap Bani Israel itu apa? Cari aman. Cari aman. Tidak mau resiko. Tidak mau berkeringat-keringat. Nah, nanti kalau sudah menang, oh, saya juga berjuang dulu. Padahal duduk-duduk. Ya. Nah, kalau sudah aman, ya, Islam jaya, ya, biasanya karakter mereka ini, baru mereka mengklaim, ya, kita juga itu berjuang, kasih semangat. Nah, padahal mereka tidak mau berkeringat-keringat. Nah, Yusha bin Nun ini ketika menaklukkan Palestina sore hari ba'da asar, ya, dalam perjalanan masuk ke Palestina ini matahari sudah hampir tenggelam. Ya, matahari sudah hampir tenggelam. Dalam aturan peperangan, kalau sudah malam berhenti perang. Kalau sudah malam nggak boleh main tembak-tembakan, main rudal-rudalan, nggak boleh, berhenti. Ya, jadi ada aturan perangnya. Nah, besok perang, lanjut lagi. Nah, Yusha bin Nun dia tidak ingin berhenti, dia ingin memasuki Palestina saat itu juga. Tetapi matahari ini sudah mulai condong, mendekati untuk tenggelam. Maka Yusha bin Nun itu berdoa kepada Allah untuk menahan matahari. Maka Allah kabulkan doa Nabi Yusha bin Nun itu, Allah kabulkan. Ya, maka ada salah satu hadis Rasulullah SAW, belum pernah Allah menahan matahari kepada seorang pun di antara manusia kecuali terhadap Yusha bin Nun. Hadis ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan ada juga dalam kitab-kitab hadis. Ya, jadi Allah menahan matahari itu untuk Yusha bin Nun supaya Yusha bin Nun bisa masuk Palestina sebelum malam hari. Nah, Yusha bin Nun ini akhirnya apa? Dituduh juga, ya. Mereka mengatakan orang yang zalim, kejam, ya, karena dia memasuki Palestina dengan cara membunuh wanita dan anak-anak, ya, serta merampas harta dan membakar rumah-rumah penduduk. Ya, nabinya dituduh zalim, kejam, membunuh anak-anak dan membakar rumah penduduk. Ya. Kemudian mereka mengatakan Allah menyuruh Nabi Yusha bin Nun berzina dengan wanita pelacur. Allah yang menyuruh, katanya. Ya, Allah menyuruh Nabi Yusha bin Nun, ya, untuk berzina dengan wanita pelacur. Dan Nabi Yusha bin Nun mendapatkan keturunan dari hasil wanita pelacur itu, dari hasil zina. Ya, ini kebohongan mereka. Sebetulnya masih ada sambungannya, ya. Kebohongan mereka tentang Nabi Zakaria, tentang Nabi Sulaiman, ya. Nah, seperti itulah karakter-karakter yang luar biasa. Jadi kalau ada bangsa di dunia ini yang paling buruk, ya tidak ada lain, dia itu Yahudi. Ya, tidak ada lain, seburuk-buruknya bangsa yaitu Bani Israel. Ya. Padahal luar biasa, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kelebihan kepadanya dibandingkan bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi keingkaran mereka, kedustaan mereka, sifat syiriknya mereka, karakter mereka luar biasa busuknya, luar biasa buruknya, ya. Pengkhianatan mereka kepada nabi-nabinya, banyaknya nabi-nabi yang mereka bunuh. Maka semua itu melengkapi, semua tadi itu melengkapi untuk kemudian Allah mengatakan kepada bangsa ini al-maghdub, ya, itu bangsa yang dimurkai oleh Allah, ya, al-maghdub, ya. Sedangkan ad-dal orang Nasrani, ya. Mestinya orang-orang umum ini tahu minimal Al-Fatihah. Saya ingin sampaikan di sini,
Ya, sayangnya orang-orang ini sholat tapi Al-Fatihah saja dia tidak tahu apa arti Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, saya pernah sampaikan kepada salah satu orang yang mohon maaf, ya lumayan pangkatnya lumayan tinggi, ya lumayan lah. Bicara-bicara tentang Islam sampai ke masalah Al-Fatihah. Jadi biar tahu, jangan kita ini sekedar sholat tapi kita nggak tahu apa yang kita baca. Ya. Sepenting-pentingnya dalam sholat itu membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah, yang selalu dibaca berulang-ulang, ya, sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah separuh untuk Allah, separuh permohonannya untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Memohon kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Surat An-Nisa ayat 69. Jalan 4 orang ini yang kita minta. Jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Siddiqin orang yang selalu berkata lurus, jujur. Ini diminta oleh semua orang. Ya, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya. Kemudian sebaliknya berlindung, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Jalan orang yang sesat. Al-maghdub kata Rasulullah yaitu al-yahud. Sedangkan ad-dall orang-orang Nasrani. Ya. Kita berlindung dari 2 jalan ini, jalan Yahudi dan jalan Nasrani. Tetapi mohon maaf sekali lagi, karena nggak tahu isi suratul Fatihah, ya, kita hanya tahu minta, nggak tahu siapa yang kita minta berlindung. Akhirnya kita minta dijauhkan dari sifat itu, tapi sifat itu ada pada kita. Ya. Kita meminta satu sikap orang yang diberi nikmat, tapi sikap itu tidak ada pada kita. Ya. Gimana sifatnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, kita minta, tapi kita tidak tahu. Sifat itu tidak ada. Nah, kita minta berlindung dari sifatnya orang Yahudi, tapi maaf-maaf sebahagian orang ini mewarisi sikap orang Yahudi. Ya. Zalim, kejam, penipu, busuk, ya, karakternya sangat busuk, ya, mengkhianat, berkhianat. Ya, kadang sebagian orang mewarisi sikap ini. Ya. Bahkan naudzubillah, ya, saya sampaikan sedikit, ketika kita bicara sholat, ini yang menyedihkan, ya, kita sedih. Dari banyaknya orang sholat itu mulai dari awal. Dari awal dia sholat, setelah takbiratul ihram dia baca doa iftitah. Ya, kalau kita mau baca yang panjang, doa ini salah satunya di situ tersebut dalam doa ini apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sumpah kita. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua untuk Engkau ya Allah. Nah, ini saya sampaikan kepada mereka-mereka yang datang, hati-hati, ya. Kita bersumpah dalam sholat, kita ulang-ulang, ya Allah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua untuk Engkau. Nanti Allah tanya, mana untuk saya? Untuk agama saya itu mana? Bukankah hari ini banyak orang berbuat selain itu? Untuk pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, untuk istananya, untuk atasannya, dia nggak peduli. Untuk akhiratnya, untuk Allah, untuk dirinya dia nggak peduli. Ya,
Padahal nanti Allah akan pertanyakan tentang sumpah-sumpah itu. Mana untuk Allah itu? Semuanya untuk dirinya, untuk kekuasaannya. Dan inilah yang terjadi di mayoritas umat Islam. Ya, parahnya kita umat Islam. Maka ikhwan sekalian, mudah-mudahan ya kita semua ini Allah SWT selalu bimbing kita, selalu berikan hidayah. Kita hidup di zaman yang Insya Allah ya, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kerusakan. Ada satu hadis yang saya sering sampaikan dalam khutbah Jumat. Ada 7 keburukan yang akan menimpa kita. 7 keburukan itu akan menimpa kepada kita bila mana kita mampu beramal soleh tapi kita tunda itu amal soleh. Mampu beramal soleh tapi kita tunda beramal soleh, kita akan terkena 7 keburukan. Salah satunya apa? Awid dajjalu fasyarrul ghaibin yuntazar. Kita akan bertemu dengan Dajjal. Dan Dajjal itu seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu. Ya, kita akan bertemu dengan Dajjal. Dan Dajjal itu seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu. Ya, jadi mampu beramal soleh kita tidak lakukan. Punya kesempatan sehat jasmani rohani kita tidak lakukan beramal soleh. Nah, kita akan terkena salah satu di antara 7. Salah satunya itu tadi. Awid dajjalu fasyarrul ghaibin yuntazar. Dan tidak disadari banyak orang sudah masuk. Ya. Kamu akan bertemu dengan Dajjal, dan Dajjal itu seburuk-buruk perkara yang ditunggu. Hari ini Dajjal yang sebenarnya yang tertulis kafaro memang belum muncul. Tetapi tanda-tandanya sudah mulai ada. Salah satunya yaitu mulai menusuknya sungai Bedolo, Tiberias. Itu sudah dibuktikan sendiri, divideokan, ya. Jadi hadis Nabi itu sudah hampir kelihatan. Menyusupnya sungai Tiberias salah satu petunjuk akan munculnya Dajjal yang di kepalanya ini tertulis kafaro. Ya, mata kirinya itu, mata kanannya itu buta, mata kirinya itu menyembul seperti biji anggur. Dia keriting, dan dia Yahudi. Dia dari Bani Adam kata Rasulullah. Dia akan muncul nanti. Inna ma'ahu ma'an wa nara kata Rasulullah. Dajjal itu muncul nanti membawa air dan api. Yang dikatakan air itulah api, yang dibilang api itulah air. Artinya apa? Dajjal ini penipu besar. Penipu besar. Nah, sebelum Dajjal itu yang induknya itu, moyangnya Dajjal itu muncul, hari ini sistemnya sudah muncul. Sistem Dajjal. Mana dalilnya? Ya. Saya tiada nasis zaman yukadzibu fiha shadiq yusaddaqu fiha al-kadzib wa yuktamu fiha al-qa'il wa yakhunu fiha al-amin. Akan muncul nanti, belum terjadi hari kiamat, sebelum muncul satu masa, satu waktu. Yukadzibu fiha shadiq, akan dikatakan pendusta orang yang jujur. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Ya. Para pendusta dianggap jujur. Orang jujur dibilang pendusta, pendusta dianggap orang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakunu fiha al-amin. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, sementara para pengkhianat diberi amanah. Ini disebut sanawatu khada'. Tahun-tahun penuh penipuan. Inilah zamannya. Tahun penuh tipu daya. Dajjal belum keluar, tapi sistem tipu daya hari ini sudah terjadi. Orang baik dikatakan buruk, buruk dikatakan baik, pengkhianat diberi amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Inilah tahunnya. Kalau kita tidak cepat-cepat beramal soleh, kita akan masuk dalam sistem ini. Ya. Kita nggak cepat beramal soleh, kita akan masuk menjadi bagian daripada sistem ini. Bisa jadi kita bekerja bersama mereka, menjadi bagian daripada mereka. Nah, itu hati-hati. Ya, maka pembahasan tentang Yahudi ini sebetulnya luar biasa, sangat menarik. Cuman memang panjang, ya. Panjang sekali, mungkin agak membosankan.
Ya, mungkin sementara ini dulu, sudah 7:30. Insya Allah kita akan lanjutkan ya. Kita masih membicarakan tentang kedustaan mereka tentang nabi-nabi berikutnya, insya Allah di pertemuan malam Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.